Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ayu Nurbulan, NIM 2018-33033. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemahaman konsep matematis. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang pemahaman konsep matematis? Pemahaman konsep matematis menurut Sanjaya Harja tahun 2012, pemahaman konsep adalah kemampuan siswa yang berupa penguasaan sejumlah materi pelajaran, di mana siswa tidak sekedar mengetahui atau mengingat sejumlah konsep yang dipelajari, tetapi mampu mengungkapkan kembali dalam bentuk lain yang mudah dimengerti, memberikan interpretasi data, dan mampu mengaplikasikan konsep yang sesuai dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Menurut Kilpatrick, Swafford, dan Findel tahun 2001 halaman 118, pemahaman konseptual dapat didefinisikan sebagai pemahaman yang terintegrasi dan fungsional dari ide-ide matematika. Sedangkan menurut Benhart tahun 2006 halaman 6 menjelaskan bahwa pengetahuan konseptual melibatkan konsep pemahaman dan mengakui aplikasi mereka dalam berbagai situasi. Nah, permasalahan pemahaman konsep matematis yang terjadi pada jurnal nasional yaitu kemampuan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep matematika masih tergolong rendah. Sedangkan pada jurnal internasional, sebagian besar dari internet yang digunakan di Indonesia hanya untuk chatting dengan orang lain dan untuk mengakses media sosial, bukan untuk mendukung pendidikan. Indikator yang terdapat pada jurnal nasional yaitu 1. Menyatakan ulang sebuah konsep, 2. Mengklarifikasi objek menurut sifat-sifat tertentu, 3. Memberi contoh dan bukan contoh dari konsep, 4. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis, 5. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep, 6. Menggunakan manfaat dan memilih prosedur atau operasi tertentu, 7. Mengaplikasikan konsep atau logaritma ke pemecahan masalah. Sedangkan indikator yang ada pada jurnal internasional yaitu yang pertama, mencontohkan konsep, yang kedua, mengklarifikasikan benda ke dalam contoh dan non-contoh, 3. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika, 4. Menghubungkan konsep dengan orang lain, 5. Menerapkan konsep. Nah, di sini ada kisi-kisi soal tes kemampuan pemahaman konsep matematis kelas 3 semester 1. Yang pertama, kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Indikator pemahaman konsepnya yaitu menyatakan ulang sebuah konsep. Indikator soal, disajikan tabel, siswa mampu menghitung jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan perusahaan E. Banyaknya butir 1, nomor butir 1, bentuk tes uraian. Berikut ini adalah contoh soal kemampuan pemahaman konsep matematis kelas 3 semester 1. Di situ sudah ada tabel jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan pada perusahaan A sampai dengan perusahaan E. Dijelaskan perusahaan A mendapat 2.500 kotak, perusahaan B 1.755 kotak, perusahaan C 2.632 kotak, perusahaan D 4.321 kotak, perusahaan E 1.369 kotak. Ditanya, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan perusahaan E? Diketahui, susu kemasan perusahaan A adalah 2.500 kotak. Susu kemasan perusahaan E adalah 1.369 kotak.
Ditanya jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan pada perusahaan A dan perusahaan E. Jadi, di sini untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah menjumlahkan susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan perusahaan B dijumlah. Nah, di sini perusahaan A mendapatkan 2.500 susu kotak. Perusahaan E mendapatkan 1.369 kotak. Di sini dijumlahkan 2.500 dijumlah dengan 1.369 menjadi 3.869 kemasan susu kotak. Selanjutnya yaitu kisi-kisi soal tes kemampuan pemahaman konsep matematis kelas atas, yaitu kelas 6 semester 1. Kompetensi dasarnya yaitu membandingkan prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Indikator pemecahan masalahnya yaitu mengklarifikasi objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya. Indikator soal, disajikan soal, siswa mampu menjelaskan sifat dari bangun ruang dengan benar. Banyaknya butir, 1 soal. Nomor butir, 2. Bentuk tes, uraian. Nah, di sini ada contoh soal kemampuan pemahaman konsep matematis materi kelas 6 semester 1. Di situ sudah ada gambar limas segi 4 dan ditanya yaitu sebutkan sifat bangun ruang di samping. Nah, kita amati gambar tersebut. Gambar di samping adalah gambar bangun ruang limas segi 4 yang mempunyai sifat yaitu mempunyai alas yang berbentuk segi 4, ada 5 titik sudut yang terdiri dari 4 sudut alas dan 1 sudut berada di puncak, mempunyai 8 buah rusuk, mempunyai 5 sisi, 1 sisi berupa alas persegi 4 dan 4 sisi lainnya merupakan bidang tegak berbentuk segitiga. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.